Negara Brasil. Siapa yang tidak tahu dengan negara yang satu ini? Dikenal juga dengan negara samba, negara Brasil sangat populer di dunia terutama bagi para penggemar olahraga sepak bola. Brasil dikenal karena banyak melahirkan pemain-pemain sepak bola hebat yang bermain di liga-liga besar dunia. Negara Brasil bahkan tidak pernah absen dalam gelaran Piala Dunia yang diselenggarakan 5 tahun sekali. Selain itu, negara yang terletak di Amerika Selatan ini dikenal juga dengan hutan Amazonnya, karena sekitar 2/3 dari wilayah hutan tersebut berada di Brasil. Hutan Amazon adalah salah satu hutan terpenting sebagai paru-paru dunia. Hutan Amazon adalah hutan hujan tropis terbesar di dunia. Karena itu, isu perusakan ekosistem dan deforestasi di hutan ini menjadi salah satu perhatian dunia. Hutan Amazon menyimpan bermacam hewan dan tumbuhan yang hanya bisa ditemukan di wilayahnya. Diperkirakan hutan ini menyimpan sekitar 40.000 spesies tanaman, 1.300 spesies burung, 3.000 jenis ikan, 430 mamalia, dan 2,5 juta spesies serangga yang berbeda. Lebih lengkap tentang negara Brasil, inilah videonya. Republik Federatif Brasil, atau biasa kita menyebutnya dengan nama Brazil atau Brazil, adalah negara terbesar di Amerika Selatan dengan luas wilayah mencapai 8.515.767 km persegi. Luas negara Brazil adalah sekitar 48% dari seluruh wilayah Amerika Selatan. Tidak perlu dibandingkan dengan luas wilayah negara Indonesia, karena berdasarkan luasnya, negara Brazil merupakan negara terbesar kelima di dunia, sementara Indonesia di urutan ke-14. Wilayah negara Brasil berbatasan dengan semua negara lain di Amerika Selatan, kecuali dengan Ekuador dan Chili. Brasil juga dibatasi oleh Samudra Atlantik di sebelah timurnya, dan negara ini memiliki garis pantai sepanjang 7.491 km. Brasil adalah rumah bagi lembah Sungai Amazon yang wilayahnya meliputi hujan tropis yang sangat luas, yang menjadi tempat tinggal dari bermacam-macam habitat flora dan fauna. Warisan lingkungan yang unik ini menjadikan negara Brasil sebagai salah satu dari 17 negara megadivers dunia. Sistem pemerintahan negara Brasil adalah republik presidensial, di mana negara ini dikepalai oleh seorang presiden dan dibantu oleh wakilnya. Ibu kota Brasil adalah kota Brasilia, dan kota terbesarnya adalah kota Sao Paulo. Sebagai negara federasi, Brasil terdiri dari 26 negara bagian atau yang dikenal dengan Estado, dan 1 distrik federal atau Distrito Federal. Sebagai salah satu negara bekas jajahan Portugis, Brasil menggunakan bahasa Portugis sebagai bahasa resmi di negara mereka. Brasil adalah satu-satunya negara berbahasa Portugis di benua Amerika, menjadikan bahasa tersebut sebagai bagian penting dari identitas nasional Brasil dan memberinya budaya nasional yang berbeda dari negara-negara tetangganya yang kebanyakan berbahasa Spanyol. Populasi penduduk di negara Brasil pada tahun 2023 ini diperkirakan adalah sekitar 216.128.020 jiwa, menempatkan Brasil di urutan ke-7 negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Brasil telah lama menjadi tempat peleburan berbagai macam budaya. Masyarakat Brasil modern saat ini terdiri dari pertemuan orang-orang pribumi, Portugis, dan keturunan Afrika. Berdasarkan riset yang pernah dilakukan, jika dilihat dari komposisi rasial penduduk negara Brasil, maka sekitar 48% atau sebagian besar penduduk Brasil digambarkan sebagai kelompok kulit putih, sementara sekitar 43%-nya adalah kelompok campuran baik itu mestizo atau mulatto, sementara sisanya adalah kelompok lain. Kekristenan adalah agama utama di negara Brasil, dengan sekitar 89% penduduk negara tersebut mengidentifikasikan diri sebagai penganut kekristenan terutama Katolik Roma. Dengan jumlah penganutnya yang besar, Brasil adalah negara dengan populasi Katolik terbesar di dunia. Ekonomi negara Brasil diklasifikasikan sebagai ekonomi berpenghasilan menengah ke atas oleh Bank Dunia, dan ekonomi terbesar nasional di Amerika Latin atau Amerika Selatan merupakan ekonomi terbesar ke-9 di dunia berdasarkan pada nilai tukar pasar, serta terbesar ke-8 berdasarkan paritas daya beli atau P3. Brasil memiliki ekonomi campuran dengan sumber daya alam yang melimpah. Negara ini merupakan salah satu lumbung utama dunia. Negara Brasil merupakan negara produsen kopi terbesar di dunia selama 150 tahun terakhir, dan mata uang resmi di negara ini adalah Real Brasil yang biasa dikodekan dengan BRL. Jika kita coba konversi ke mata uang negara kita, maka satu Real Brasil memiliki nilai tukar sekitar Rp3.000.
wilayah yang sekarang disebut dengan negara Brasil diklaim sebagai bagian dari kerajaan Portugis pada tanggal 22 April tahun 1500 setelah kedatangan armada laut dari kerajaan tersebut yang dikomandoi oleh Pedro Álvares Cabral. Menurut catatan, ketika bangsa Portugis datang ke wilayah tersebut, mereka bertemu dengan beberapa kelompok suku yang sebagian berbicara menggunakan bahasa Tupi-Guarani, dan di antara kelompok itu mereka saling berperang sendiri. Dalam 2 abad pertama masa penjajahan, kelompok-kelompok pribumi dan bangsa Eropa hidup dalam peperangan yang terus-menerus dan membangun aliansi oportunistik untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain. Pertengahan abad ke-16, gula tebu telah menjadi ekspor terpenting untuk Brazil, dan pemerintah kolonial secara besar-besaran mendatangkan para budak dari Afrika Sub-Sahara yang dibeli di pasar budak Afrika Barat untuk dijadikan sebagai pekerja di perkebunan tebu mereka karena meningkatnya permintaan dunia untuk gula Brazil. Pada tahun 1690-an, bersamaan dengan menurunnya permintaan gula Brazil, penemuan emas di wilayah tersebut kemudian menjadi tulang punggung baru bagi wilayah kolonial ini. Hal ini kemudian mendorong terjadinya demam emas Brazil yang menarik ribuan orang dari Portugal dan dari semua koloni Portugis di dunia untuk membuat pemukiman di Brazil. Peningkatan imigrasi ini pada gilirannya menyebabkan beberapa konflik antara para pendatang baru dengan pemukim yang telah lama tinggal di wilayah tersebut yang dikenal dengan nama War of the Emboabas. Di tahun 1814, setelah berakhirnya Perang Semenanjung atau Peninsular War, yaitu konflik militer antara Spanyol, Portugal, dan dibantu Inggris melawan kekuatan militer Kekaisaran Prancis untuk menguasai Semenanjung Iberia. Perang ini mengakibatkan kekalahan pada pihak Prancis. Ratu Maria I yang melarikan diri ke Brasil karena invasi militer Prancis ke negara Portugal, kemudian mendirikan kerajaan Portugal, Brasil, dan Algarves, sehingga menciptakan negara monarki plurikontinentalisme yang merupakan konsep geopolitik yang menyatakan bahwa Portugal adalah negara lintas benua dan negara kesatuan yang terdiri dari negara Portugal dan provinsi-provinsi di luar Portugal. Tahun 1820, terjadi ketegangan politik di internal pemerintah Portugal yang kemudian melatar belakangi sebagian rakyat Brasil dan Pangeran Pedro de Alcantara untuk melepaskan Brasil dan pemerintahan kolonial Portugal. Akhirnya pada tanggal 7 September tahun 1822, Pangeran Pedro mendeklarasikan kemerdekaan Brasil dari Portugal. Sebulan kemudian, Pangeran Pedro dinyatakan sebagai kaisar pertama Brasil dengan gelar Dom Pedro I. Setelah mengalami kekalahan selama Perang Kemerdekaan Brasil, Portugal secara resmi mengakui Brasil pada tanggal 29 Agustus tahun 1825. Pada tahun 1831, dilatar belakangi konflik politik antara pendukung konservatif dan pendukung liberal yang terjadi di negara itu, Raja Dom Pedro I meninggalkan negara tersebut ke Portugal dan tahta dari kerajaan Brasil dipegang oleh Dom Pedro II yang saat itu masih berusia 5 tahun. Dengan tidak adanya figur karismatik yang dapat mewakili wajah kekuasaan moderat, selama periode tahun 1831 hingga tahun 1840, serangkaian pemberontakan lokal pun terjadi di wilayah ini. Konflik sosial dan internal politik ini dapat diredam setelah penobatan Raja Dom Pedro II pada tahun 1841 karena sudah dianggap cukup umur, meskipun penobatan tersebut dilakukan terlalu dini. Selama 58 tahun masa pemerintahan Dom Pedro II, Brasil dikatakan telah memenangkan 3 perang internasional, dan salah satunya adalah Perang Platin, yaitu perang untuk memperebutkan pengaruh atas wilayah Paraguay dan Uruguay antara Konfederasi Argentina dengan Kekaisaran Brasil, Uruguay, dan beberapa provinsi Argentina. Tahun 1889, karena gesekan dengan sebagian besar perwira tentara Kekaisaran Brasil dan dengan elit-elit daerah, kekuasaan monarki akhirnya digulingkan oleh kudeta militer pada tanggal 15 November tahun 1889 yang sekarang tanggal tersebut menjadi Hari Republik dan Hari Libur Nasional Brasil. Kudeta militer ini dipimpin oleh Jenderal Deodoro da Fonseca yang kemudian menjadi presiden di negara tersebut dan mengganti nama negara itu menjadi Republik Amerika Serikat Brasil yang kemudian dirubah kembali pada tahun 1967 menjadi República Federativa do Brasil atau Republik Federatif Brasil. Selama periode pemerintahan Republik pertama, negara ini mampu mempertahankan keseimbangan dan hubungan luar negeri yang ditandai dengan keberhasilan dalam menyelesaikan sengketa perbatasan dengan negara-negara tetangga. Namun pemerintahan Republik awal tidak lebih dari kediktatoran militer, dengan urusan militer mendominasi di Rio de Janeiro dan negara-negara bagian, kebebasan pers yang sangat dibatasi, dan pemilihan dikontrol oleh orang-orang yang berkuasa. Ketidakstabilan keuangan, politik, dan sosial yang terjadi di dalam negara ini membuat Brasil mengalami berbagai pemberontakan, baik dari warga sipil maupun dari militer yang tidak sesuai dengan pemerintah. Untuk yang kedua kalinya negara ini mengalami kudeta, dikenal juga dengan nama Revolusi Brasil tahun 1930. Revolusi ini terjadi pada tanggal 24 Oktober tahun 1930 untuk mencegah pelantikan presiden terpilih saat itu dan mengakhiri pemerintahan Republik Lama.
Hingga tahun 70-an, negara ini mengalami beberapa kali pergantian pemimpin dan upaya kudeta. Salah satunya adalah pada tahun 1964. Rezim yang berkuasa saat itu kembali digulingkan pada bulan April tahun 1964 oleh kudeta yang menghasilkan rezim militer atau junta militer. Pada tahun 1967, rezim militer ini memberlakukan konstitusi baru yang membatasi dan melumpuhkan kebebasan berbicara oposisi politik. Rezim ini mengadopsi nasionalisme, pembangunan ekonomi, dan anti-komunisme sebagai pedomannya. Rezim ini mencapai puncak kejayaannya pada tahun 1970-an dengan apa yang disebut keajaiban Brazil, yaitu periode pertumbuhan ekonomi yang luar biasa di negara tersebut. Rata-rata pertumbuhan PDB tahunan negara Brazil mendekati 10% dari tahun 1969 hingga tahun 1973. Rezim militer pun mengalami kegagalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Amnesti pada tahun 1979, Brazil mulai kembali secara bertahap ke demokrasi. Pada tahun 1985, negara ini kembali dikuasai dari kalangan sipil. Itulah sedikit ringkasan yang cukup panjang tentang sejarah dari negara Brazil. Dan untuk mengenal lebih jauh tentang negara Brazil, inilah 20 fakta menarik tentang negara Brazil. Dalam bahasa Guarani, wilayah Brazil disebut dengan Pindorama, kata yang memiliki arti tanah pohon palem. Bahasa Guarani sendiri adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk asli di kawasan tersebut. Bahasa Guarani saat ini juga menjadi salah satu bahasa resmi di negara Paraguay. Nama resmi Portugis atas wilayah Brazil adalah Terra da Santa Cruz, yang berarti tanah salib suci. Tetapi para pelaut dan pedagang Eropa biasa menyebut wilayah itu dengan Terra do Brasil atau tanah Brasil. Karena perdagangan Brazilwood, pohon yang banyak tumbuh di sepanjang pantai Brasil yang bisa dijadikan sebagai bahan pewarna tekstil. Ibu kota Brasil adalah kota Brasilia, kota yang dibangun pada tahun 1960. Sebelumnya, ibu kota negara ini adalah kota Rio de Janeiro. Moto dari negara ini adalah Ordem e Progresso, yang berarti ketertiban dan kemajuan. Bahasa resmi dari negara Brazil adalah bahasa Portugis, dan negara ini adalah satu-satunya negara di Amerika Selatan yang menggunakan bahasa Portugis. Selain bahasa Portugis, Brazil juga memiliki lebih dari 180-an bahasa asli Amerindian yang masih digunakan. Bahasa ini dituturkan di daerah-daerah terpencil di negara Brazil. Bahasa ini sebagian besar dituturkan oleh para penduduk yang pada mulanya adalah imigran dari wilayah Amerika Latin lain, dan selanjutnya masih digunakan oleh keturunan-keturunan mereka hingga saat ini. Jaguar adalah hewan nasional di negara Brazil, dan bunga anggrek Cattleya adalah bunga nasionalnya. Bukti yang relatif baru ditemukan menunjukkan pemukiman manusia di wilayah Brazil sudah ada sejak 30.000 tahun yang lalu. Brazil adalah negara terakhir di benua Amerika yang menghapuskan praktek perbudakan, yaitu pada tahun 1888. Kebanyakan orang Brazil adalah keturunan dari 3 kelompok etnis, yaitu Amerindian, Eropa terutama Portugis, dan Afrika. Pada abad ke-19, gelombang imigrasi dari Eropa, Timur Tengah, dan Asia terutama Jepang datang ke wilayah ini, sehingga keanekaragaman etnis dan orang-orang ini telah menciptakan budaya, agama, musik, dan kuliner yang kaya di negara Brazil. Sekitar 1,6 juta warga Brazil adalah orang-orang keturunan Jepang. Maria dan Jose adalah nama yang paling umum digunakan di negara Brazil. Tercatat lebih dari 11 juta wanita Brazil mempunyai nama Maria, dan lebih dari 5 juta laki-laki Brazil bernama Jose. Brazil adalah produsen kopi terbesar di dunia. Sekitar 80% kopi dunia berasal dari negara ini. Selain itu, negara Brazil juga merupakan salah satu pengekspor kedelai dan daging sapi terbesar di dunia. Sungai Amazon yang melintasi negara ini adalah salah satu sungai terbesar di dunia. Aliran di sungai ini mengalir ke Samudra Atlantik sekitar 209.000 meter kubik air per detik. Sedikitnya ada sekitar 15.000 anak sungai yang bermuara ke sungai besar ini. Hutan Amazon adalah hutan hujan tropis terbesar di dunia. Wilayahnya mencapai luas sekitar 6,9 juta kilometer persegi, dan 60% dari wilayah hutan ini berada di negara Brazil. Diperkirakan hutan Amazon terbentuk selama 56 juta hingga 33 juta tahun yang lalu. Nama Amazon diadaptasi dari nama suku Amazonia dalam legenda Yunani kuno oleh penjelajah Spanyol Francisco de Orellana pada kontak pertempuran pertama kali dengan suku di wilayah tersebut, di mana para wanita dari suku tersebut ikut berperang melawan tentara Spanyol. Pada tahun 2007, dilaporkan bahwa ada 70 suku di pedalaman Amazon Brazil yang tidak pernah berhubungan dengan manusia modern.
Sepak bola adalah olahraga yang paling populer di negara Brazil. Masyarakat Brazil dari seluruh pelosok negeri menyukai olahraga yang satu ini. Tidak heran jika setiap kota di negara Brazil memiliki stadion mereka sendiri. Brasil adalah negara dengan koleksi juara dunia paling banyak hingga saat ini. Setidaknya negara ini telah 5 kali menjadi juara dan 2 kali runner-up dalam gelaran Piala Dunia. Negara ini juga merupakan satu-satunya negara yang tidak pernah absen dalam ajang Piala Dunia. Brasil memiliki 21 situs warisan dunia oleh UNESCO. Di antaranya yang paling terkenal adalah Taman Nasional Iguacu, rumah bagi salah satu air terjun terbesar dan paling mengesankan di dunia, yaitu air terjun Iguacu. Capoeira adalah seni bela diri khas Brasil. Bela diri ini memadukan gerakan tarian dalam pertarungan. Seni bela diri ini dikembangkan oleh para budak Afrika yang dibawa ke Brasil untuk bekerja di perkebunan. Untuk mengecoh para tentara Portugis, mereka berlatih capoeira diiringi dengan musik.